Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Alkisah, hiduplah seorang pemuda yang sangat ingin memiliki kebun apel yang indah. Ia sering mendengar cerita dari orang-orang tua tentang pohon apel ajaib yang menghasilkan buah besar, merah dan rasanya sangat manis. Buah itu bisa membawa kebahagiaan bagi siapa saja yang memakannya. Pemuda ini menginginkannya. Suatu hari pemuda ini bertemu dengan seorang petani tua yang terkenal bijaksana. Petani itu memberi sebuah benih apel yang katanya berasal dari pohon apel ajaib tersebut. Tanam benih ini, rawatlah dengan baik. Namun ingat, pohon ini hanya akan tumbuh jika engkau sabar. Ia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berbuah. Jadi jangan terburu-buru, pesan petani tua itu. Dengan penuh semangat pemuda itu membawa benih tersebut ke kebunnya. Ia menanamnya di tanah yang subur, menyiramnya setiap hari, dan memastikan tanah di sekitarnya tetap bersih dari tanaman liar pengganggu. Hari pertama, kedua, hingga seminggu berlalu. Benih belum menunjukkan tanda-tanda tumbuh. Pemuda ini mulai gelisah. Mengapa belum kelihatan ya? Aku sudah menyiraminya setiap hari, gumamnya. Masuk minggu kedua, pemuda itu semakin tidak sabar. Ia mulai menggali tanah untuk melihat apakah benih itu benar-benar bertunas. Namun ia tidak melihat apa-apa selain akar kecil yang mulai tumbuh. Kenapa lama sekali, pikirnya dengan kesal. Karena rasa tidak sabarnya semakin besar, ia terus-menerus menggali tanah setiap beberapa hari sekali untuk memastikan tunasnya keluar. Setiap kali ia menggali, akar kecil itu terganggu dan terluka. Bulan pun berlalu tetapi pohon itu tidak kunjung tumbuh. Akhirnya benih itu rusak dan mati karena terus diganggu. Suatu hari petani tua datang berkunjung. Ia melihat bagian tanah yang habis digali dan wajah pemuda yang murung. "Apa yang telah kau lakukan?" tanya petani tua itu. Dengan malu pemuda itu menceritakan semuanya. Petani tua itu menghela nafas panjang. "Aku sudah mengatakan kepadamu, pohon itu hanya akan tumbuh dengan kesabaran. Kau terlalu terburu-buru. Bukannya merawatnya, kau malah merusaknya. Kini benih itu mati dan kau tidak mendapatkan apa-apa." Pemuda itu menundukkan kepala menyesali perbuatannya. Ia sadar bahwa ketidaksabarannya telah merenggut harapan dan impian yang seharusnya bisa ia nikmati. Pemuda itu telah menerima benih yang baik seperti kita yang telah menerima janji Tuhan yang baik. Ia memulai dengan penuh semangat tetapi karena tidak sabar, ia justru merusak proses pertumbuhan benih tersebut. Akhirnya ia tidak mendapatkan apa-apa. Seringkali kita juga begitu, kita terima janji Tuhan, kita berdoa, berharap dan berusaha agar harapan itu terwujud. Namun ketika jawaban Tuhan terasa begitu lama, kita mulai gelisah, mulai ragu, pakai jalan pintas. Ketika kita memaksakan kehendak kita sendiri, terburu-buru dan mengambil jalan yang tidak seharusnya, kita bisa merusak rencana baik yang sedang Tuhan kerjakan. Kita lupa bahwa Allah bekerja sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Apa yang kita anggap lambat bisa jadi adalah cara Tuhan membentuk kita agar siap menerima berkat-Nya. Jika saat ini kita sedang menantikan jawaban doa, marilah kita belajar tekun dan sabar. Percaya pada proses Tuhan. Jangan sampai karena ketidaksabaran kita kehilangan berkat yang seharusnya kita terima. Ibrani 10:36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu yang indah dalam hidup kami. Dan ajari kami untuk tekun dan sabar menanti janjinya Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Agar kami tidak mengambil tindakan-tindakan yang akan membuat kami kehilangan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kami. Beri kami kesabaran, beri kami iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Supaya kami Tuhan bisa menjalaninya dan juga menunggu setiap apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kami untuk kami terima pada waktunya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah pemilik kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.